Ferratti Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo Sobat Ferratti, kembali lagi di YouTube channel kesayangan kalian yaitu Ferratti Ferro Indonesia Official YouTube channel. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas produk terbaru, produk premium, mesin kopi premium yaitu FCM 3208 Dureza Solo. Seperti biasa kita akan bahas apa saja material yang digunakan, bagaimana juga performanya dan juga sistem yang digunakan pada mesin ini. Jadi tonton video ini sampai selesai. Baik Sobat Ferratti, di sebelah saya sekarang sudah ada produk terbaru dari Ferratti Ferro yaitu FCM 3208 Dureza Solo. Unit ini berukuran dimensi 78 cm dikali 68 dikali 59 cm. Jadi bisa kita bayangin kalau mesin ini tuh sangat besar sekali untuk ukuran satu grup. Lanjut kita bahas di bagian material body. Sangat mencolok ya. Material bodinya full stainless steel yang sangat luar biasa, keren banget. Mesin ini memiliki desain yang menyerupai bentuk sayap bila kita lihat dari sisi samping mesin ini. Mulai dari bentuk dan juga material yang digunakan memberikan kesan eksklusif. Di bagian samping dari unit ini pun terdapat akrilik berwarna hitam yang mempermanis desain sayap yang tadi saya bilang itu. Jadi unit ini tuh akan terlihat lebih eksklusif lagi dari samping. Lanjut di bagian atas dari mesin ini terdapat cup warmer yang sangat luas, merupakan ukuran yang luar biasa, punya space banyak untuk kita taruh cangkir atau cup kita. Lalu kita bisa perhatikan di bagian group head. Di bagian group head ini menggunakan group head tipe E64 dan juga berukuran portafilter 58 mili. Yang pastinya untuk portafilternya pun sudah menggunakan bahan stainless steel yang food grade SUS 304. Jadi Sobat Ferratti nggak perlu khawatir di setiap kali pembuatan kopi ataupun espresso Sobat Ferratti itu pastinya aman. Lanjut juga yang menarik di bagian handle si portafilter ini berbahan oak wood yang memberikan kesan estetik. Di sebelah kiri dari group head terdapat hot water one. Di sebelah kanan terdapat Steam One, dimana untuk katupnya ini merupakan katup yang sangat handy sekali, yang saat ini kita sedang gandrungi sekali ya. Dimana katup ini bisa kita tarik ke depan ataupun kita stuck ke belakang seperti ini Sobat Ferratti. Dan yang tidak kalah menarik dari unit ini atau mesin ini yaitu di bagian panel tombolnya yang merupakan layar touchscreen. Bagaimana LCD touchscreen ini berfungsi? Nanti kita akan coba sama-sama ya Sobat Ferratti. Selanjutnya di bagian bawah dari group head terdapat extender tray yang bisa kita lepas ataupun pasang sesuai dengan kegunaan yang kita butuhkan. Di sebelah kiri dari extender tray terdapat manometer pressure, di mana manometer ini merupakan manometer yang tipenya menurut saya compact karena di dalam satu manometer terdapat dua keterangan pressure. Pertama pressure dari Steam One dan selanjutnya pressure dari espresso. Dikarenakan manometernya ini menjadi satu, biasanya kan kita bisa lihat di beberapa tipe lain terdapat dua manometer. Di sini terdapat satu, jadinya itu compact dan juga terlihat lebih simple dan user friendly sekali. Lanjut di bagian deep tray berbahan dasar stainless steel yang pastinya juga food grade. Lanjut lagi di bagian kaki. Nah, kakinya juga ini sangat mencolok. Kalau kita lihat dari samping, kakinya ini terlihat sangat kokoh karena berbahan stainless steel yang sangat tebal dan juga desainnya itu loh. Desainnya itu yang buat mesin ini terlihat sangat premium. Terlihat juga eksklusifnya. Setelah kita sudah bahas di bagian outlook atau bagian luar dari mesin ini, kita akan lanjut bahas di bagian part dalam dari mesin Dureza Solo FCM 3208. Part apa saja sih yang digunakan dan juga kapasitasnya seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Oke, mesin ini membutuhkan daya ataupun power konsumsi di 3200 watt secara maksimal.
di mana menggunakan listrik satu fas 220 volt. Jadi Sobat Ferrati tidak perlu khawatir untuk mesin ini bisa menggunakan listrik rumahan sekalipun ya, mulai dari listrik rumahan, mungkin restoran ataupun yang lainnya itu pasti support untuk mesin ini. Di bagian boiler, mesin ini sudah menggunakan dual boiler dengan total kapasitas 7,5 liter, di mana untuk boiler si espresso berkapasitas 500 ml dan juga si service boiler untuk hot water one dan juga steam one itu berkapasitas 7 liter, merupakan kapasitas yang sangat besar untuk mesin sekelas satu grup. Selanjutnya, mesin ini menggunakan pompa rotary pump dari Procon made in USA yang pasti Sobat Ferrati sudah banyak kenal dong, sudah tahu bagaimana performanya yang bisa kita andalkan untuk operasional kafe ataupun kedai kopi kita. Mesin ini pun sudah menggunakan pipa full tembaga atau cooper, di mana bahan cooper itu ataupun tembaga memiliki sifat lebih menstabilkan suhu air ataupun temperatur air. Jadi di setiap kali kita brewingnya akan lebih stabil. Lalu bagaimana sih performa dari mesin ini? Tidak akan puas kalau kita tidak coba hidupkan mesin ini. Mari kita sama-sama hidupkan ya Sobat Ferrati. Baik Sobat Ferrati, untuk mesinnya sudah saya setup untuk bisa kita hidupkan. Saya sudah sambungkan ke panel listrik, ke arah listrik, dan juga saya sudah hubungkan untuk sumber airnya. Saat kita koneksikan listrik, mesin ini otomatis menyala. Lalu pada display ini terdapat satu tombol power. Jadi untuk menghidupkan atau mengaktifkan mesin ini cukup kita sentuh atau tekan layar sentuh yang kita sudah bisa lihat di depan sini. Mesin langsung aktif, langsung menyala. Butuh pemanasan kurang lebih sekitar 10-15 menit supaya semua panel bisa bekerja dengan baik. Nah Sobat Ferrati, setelah sudah menunggu sekitar 10 menit, mesin ini sudah siap digunakan. Jadi untuk pemanasannya itu menurut saya sangat cepat. Untuk kapasitas boiler 7 liter, performanya untuk heating elemennya berarti sangat baik ya. Oke. Di sini coba kita tes di bagian touchscreen-nya, apakah responsif, apakah sensitif. Ini saya tekan di bagian cup yang di bagian atas ataupun single shot espresso. Menurut saya sangat responsif. Nah, karena saat disentuh touchscreen ini pun langsung merespon dengan baik. Lalu itu di bagian panel touchscreen terdapat single cup, double cup, dan juga untuk double shot espresso, double shot coffee juga. Di sini terdapat juga hot water one. Dan juga di sini terdapat menu untuk setting-setting di bagian pre-infuse, di bagian juga hot water one, dan yang lain sebagainya. Di bagian sini pun terdapat keterangan untuk temperatur boiler steamer dan juga temperatur dari group head espresso. Jadi untuk mesin ini memberikan keterangan yang cukup lengkap ya Sobat Ferrati. Lanjut dari bagian group head, kita beralih ke bagian steamer yang pastinya Sobat Ferrati paling senang di bagian ini. Karena apa? Banyak yang juga bertanya, steamernya kuat nggak? Steamernya kenceng nggak? Powerful nggak? Kita langsung aja tes. Ini sih kenceng banget. Lalu sering juga ada pertanyaan, Min, bisa nggak sih steam bareng sama brewing? Kita coba tes lagi ya. Pastinya bisa. Untuk water flow di bagian group head mengalir sempurna, dan juga di bagian steam one pun menyemburkan ataupun memberikan performa yang baik. Oh ya Sobat Ferrati, di bagian panel touchscreen ini terdapat beberapa fungsi yang tidak ada di mesin-mesin lain. Contoh, di bagian setting ini terdapat juga tombol untuk menghidupkan atau menonaktifkan lampu. Jadi kalau misalkan Sobat Ferrati tidak butuh lampu LED-nya, cukup dimatikan. Selanjutnya terdapat setting untuk hot water, mau berapa detik, atau hot water one ini ya, mau berapa detik bekerja. Di sini kita bisa setting. Lalu juga temperatur boiler,
Dan juga selanjutnya, mesin ini uniknya kita bisa menonaktifkan group head apabila kalau kita tidak mau pakai group headnya ataupun di bagian espressonya. Di sini ada coffee function, kita nonaktifkan, lalu kita pencet save setting. Jadi pada panel si touchscreen, tombol di bagian espresso ini tidak bisa berfungsi. Lalu bagaimana cara mengaktifkannya kembali? Cukup masuk kembali ke bagian setting, kita aktifkan kembali coffee function, save setting, lalu untuk di bagian espresso touchscreen-nya bisa kembali bekerja. Pada panel ini pun terdapat untuk pre-infusion yang bisa kita nonaktifkan. Jadi untuk sobat Ferrati yang senang profiling espressonya menggunakan pre-infuse bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Baik sobat Ferrati, berikut adalah kesimpulan dari mesin Dureza Solo FCM 3208. Menurut saya untuk mesin ini itu sangat menjual ataupun memberikan nilai tambah pada kafe ataupun kedai kopi sobat Ferrati. Yang pastinya mesin ini tuh sangat menjual looks sekali ya. Tidak hanya looks, kita lihat tadi di bagian performa, mesin ini pun sudah pastinya support untuk operasional kedai, kafe atau coffee shop sobat Ferrati sekalian. Karena mulai dari boiler yang besar, pompanya sudah rotary pump, bisa brewing sambil juga steaming dengan sangat sempurna. Yang selanjutnya juga untuk mesin ini memiliki fitur-fitur yang lengkap di bagian touchscreen-nya. Yang pastinya akan memberikan kemudahan kepada orang yang mengoperasikan mesin ini. Baik, sekian video review FCM 3208 Dureza Solo. Terima kasih buat sobat Ferrati yang masih setia untuk menonton kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan juga buat sobat Ferrati yang mau request mesin apa yang kita review ataupun kita ulas, boleh banget tinggalkan komen di kolom komentar pada video ini. Nanti akan kita garap untuk video-video selanjutnya. Dan satu lagi, buat teman-teman Ferrati, sobat Ferrati yang suka ngevlog, bikin video ataupun daily vlog di Instagram, vlog di TikTok ataupun YouTube, boleh banget mampir ke Geraha PT Indotara yang merupakan showroom dari Ferrati Vero. Di mana lokasinya? Di Cikupa, Tangerang, di Pergudangan Millennium. Jadi kita tunggu kedatangannya ya. Di sini kalian bisa berkreasi dengan mesin-mesin yang tersedia. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.